Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurizkiana Delia dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinasti Abbasiyah. Jadi, dinasti Abbasiyah, mengapa dinamakan sebagai dinasti Abbasiyah? Karena dinasti Abbasiyah, pendiri dan penguasanya itu berasal dari suku Abbas, keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, dan pendirinya adalah Abdullah al-Safah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Kekuasaan dinasti Abbasiyah ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, mulai dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Nah, di dinasti Abbasiyah ini terdapat 5 periode. Yang periode pertama itu berlangsung dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 232 Hijriah. Ini disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Nah, untuk periode yang kedua, ini berlangsung dari tahun 232 Hijriah sampai dengan 334 Hijriah. Ini disebut dengan masa pengaruh Turki pertama. Nah, yang ketiga, itu ada periode ketiga berlangsung dari tahun 334 Hijriah sampai dengan 447 Hijriah. Periode ini disebut juga dengan periode pengaruh Persia yang kedua. Selanjutnya itu ada periode keempat, itu berlangsung dari tahun 447 Hijriah sampai dengan 590 Hijriah. Ini disebut juga dengan periode pengaruh Turki yang kedua. Nah, yang terakhir ini ada periode kelima, berlangsung dari tahun 590 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Ini masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di kota Baghdad. Jadi, pada periode pertama, pemerintah Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Sekaligus, di sisi lain, kemakmuran masyarakatnya itu tergolong tinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat serta ilmu pengetahuan dalam Islam. Masa pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri dinasti ini, masa pemerintahannya itu sangatlah singkat, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Karena itu, pembina sebenarnya dari Daulat Abbasiyah ini adalah Abu Ja'far al-Mansur dari 754 Masehi sampai dengan 775 Masehi. Dia dengan keras menghadapi lawan-lawannya dari Bani Umayyah, Khawarij, dan juga Syiah. Yang pada masa itu bani-bani tersebut merasa dikucilkan atau disepelekan pada masa kekuasaannya. Pada mulanya, ibu kota negaranya adalah Al-Hashimiyah, dekat Kufah. Namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri ini, jadi dia memindahkan ibu kotanya ke Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia pada tahun 762 Masehi. Di ibu kota yang baru ini, dia melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya, serta menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator departemen dan membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara. Pada masa Al-Mansur, pengertian dari khalifah ini berubah. Dia berkata, "Innama ana sultan Allah fir ardihi." Sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di buminya. Khalifah-khalifah pada masa Abbasiyah ini menggunakan gelar tahta.
Puncak keemasan dari dinasti ini berada pada masa 7 khalifah, yaitu Al-Mahdi pada 775 sampai 785 Masehi, Al-Hadi pada 775 sampai 786 Masehi, Harun al-Rasyid pada 786 sampai 809 Masehi, Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi, Al-Mu'tashim pada 833 sampai 842 Masehi, Al-Wasik pada 842 sampai 847 Masehi, dan Al-Mutawakkil pada 847 sampai 861 Masehi. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Popularitas Daulat Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid pada 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan yang banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial, tingkat kemakmuran masyarakatnya, dan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesastraan pada zaman ini mencapai tingkat tertinggi. Keemasan pada masa inilah negara Islam menampilkan dirinya sebagai negara yang terkuat dan tak tertandingi. Pada masa Al-Mutashim 833 sampai 842 Masehi memberi peluang besar kepada Turki untuk masuk dalam pemerintahan dan ditunjuk sebagai tentara pengawal. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer pada masa dinasti Bani Abbas ini menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dari gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbas itu sendiri maupun dari kalangan lainnya. Gerakan-gerakan itu seperti sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan intern Bani Abbas, revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Zindik di Persia, gerakan Syiah, dan konflik antar bangsa, serta aliran pemikiran keagamaan, semuanya dapat dipadamkan. Selanjutnya itu pada masa dinasti Abbasiyah ini terdapat imam-imam mazhab yang terbesar. Itu yang pertama ada Imam Abu Hanifah pada tahun 700 sampai 767 Masehi. Dalam pendapat-pendapat hukumnya dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di Kufah, kota yang berada di tengah-tengah kebudayaan Persia yang hidup kemasyarakatannya telah mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi. Muridnya dan sekaligus penerusnya ialah Abu Yusuf menjadi Qadhi Al-Qudat di zaman Harun al-Rasyid. Berbeda dengan Abu Hanifah, Imam Malik pada 713 sampai 795 Masehi banyak menggunakan hadis dan tradisi masyarakat Madinah. Pendapat dua tokoh mazhab hukum itu ditengahi oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Di samping empat imam mazhab terbesar itu, terdapat pula banyak mujtahid yang bebas menyatakan pendapatnya serta mendirikan mazhabnya pula. Dalam lapangan astronomi terkenal dengan nama Al-Farazi sebagai astronom Islam yang pertama kali menyusun astrolab. Al-Farghani yang dikenal Eropa dengan nama Al-Faragnus menulis ringkasan ilmu astronomi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard Cremona dan Johannes Hispalensis. Dalam lapangan kedokteran dikenal nama Al-Razi dan Ibnu Sina. Dalam bidang optika,
ada Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Hayhami yang di Eropa dikenal dengan nama Al-Hazan, terkenal sebagai orang yang menentang pendapat bahwa mata mengirim cahaya kepada benda yang dilihat. Menurut teorinya, yang kemudian terbukti kebenarannya bahwa bendalah yang mengirim cahaya ke mata. Dalam bidang kimia, terkenal nama Jabir Ibnu Hayyan. Dia berpendapat bahwa logam, timah, besi, dan tembaga dapat diubah menjadi emas dan perak dengan menggabungkan antara timah, besi, dan tembaga itu dengan suatu zat. Di bidang matematika, terkenal dengan nama Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, yang juga mahir dalam bidang astronomi. Dialah yang menciptakan ilmu aljabar. Kata aljabar tersebut didapat dari bukunya yang berjudul Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Dalam bidang sejarah, terkenal nama Al-Mas'udi. Dia juga ahli dalam ilmu geografi. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal dalam bidang filsafat antara lain Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyid. Demikianlah kemajuan politik dan kebudayaan yang terjadi di dinasti Abbasiyah oleh pemerintah Islam masa klasik. Kemajuan yang tidak ada tandingannya di kala itu. Pada masa ini, kemajuan politik yang berjalan seiring dengan kemajuan peradaban dan kebudayaan, sehingga Islam mencapai tingkat kejayaan, kemakmuran, serta kegemilangan. Masa keemasan ini mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah periode pertama. Namun sayang, setelah periode ini berakhir, Islam mengalami masa kemunduran. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.